Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'd. Hadirin, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara memasukkan hakikat la ilaha illallah di dalam hati kita. Karena kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan manusia, sejauh mana manusia ini amalkan la ilaha illallah, memasukkan hakikat la ilaha illallah, kemudian mati mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin berbahagia, untuk masukkan hakikat la ilaha illallah di dalam hati kita ini dengan melalui 4 saluran, 4 pintu. Pintu pertama adalah pintu pikiran kita. Yang pertama, kita mikirkan keagungan Allah, kebesaran Allah, bagaimana dahsyatnya kehebatan Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, daratan, lautan, dan sebagainya. Kemudian memikirkan kampung akhirat, bagaimana keadaan kubur, keadaan mizan, sirat, surga, dan neraka. Kemudian memikirkan umat. Inilah pikir yang paling besar. Bagaimana manusia ini selamat, taat kepada Allah, terutama diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, melalui saluran pikiran ini adalah meluruskan angan-angan. Kita biasa, kalau saya punya mobil, saya akan bahagia. Inilah keyakinan yang salah, yang kasih bahagia Allah, kasih sayang Allah, segala-galanya Allah. Kalau saya sudah punya istri, saya akan bahagia. Ini keyakinan yang salah. Kalau saya punya rumah batu, kita akan bahagia. Ini keyakinan yang salah. Yang benar adalah mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan, keberkahan setelah punya anak, setelah punya rumah, setelah punya mobil, dan seterusnya. Ini pikiran inilah menghantui pikiran manusia yang bahagia. Jadi meluruskan angan-angan. Saluran yang kedua adalah saluran pendengaran. Mendengarkan keagungan Allah, membicara kebesaran Allah, bicarakan agama, bicara yang baik-baik. Saluran yang ketiga adalah saluran pandangan kita. Apa yang kita lihat, kita langsung melihat kebesaran Allah, melihat keagungan Allah, melihat langit, ingat kebesaran Allah, melihat gunung, ingat kebesaran Allah, melihat laut. Apapun kita lihat, langsung ingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saluran yang keempat adalah saluran ucapan kita. Yang pertama, kita selalu bicarakan kebesaran Allah, bicara kampung akhirat. Kemudian meluruskan ucapan. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqim imanu abadin hasta yastaqil qalbuhum. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhum. Iman seseorang tidak akan lurus kalau hatinya enggak lurus. Hati seseorang tidak akan lurus kalau ucapan enggak lurus. Maka ucapan yang lurus itu adalah ucapan la ilaha illallah. La inilah nafi, menafikan seluruh makhluk. Nisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bahagia, umpama dingin sekali angin, ini ucapan kita salah, belum lurus. Yang lurus, alhamdulillah, Allah datangkan angin, Allah dinginkan angin. Begitu matahari terbit,
Kalau kita ucapkan matahari sudah terbit, iman kita salah. Yang benar itu alhamdulillah Allah telah terbitkan matahari. Alhamdulillah turunkan hujan. Begitu kita ke sawah, alhamdulillah Allah telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kata Allah, afaraitum ma tahrusun antum tazara'unahu am nahnu zari'un. Bagaimana menurut kalian hai manusia tentang kalian tanam itu? Apakah kalian yang menumbuhkan atau kami? Dialah Allah menumbuhkan. Maka diri sekalian meluruskan ucapan. Melihat rumah mewah, kalau kita ucapkan ini mega sekali rumah, salah iman kita, nggak benar. Ya alhamdulillah, masya Allah, itu ucapan lurus. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kumpulkan tentara-tentaranya daripada jin dan manusia, Nabi Sulaiman katakan, siapakah di antara kalian yang sanggup pindahkan singgasana Ratu Balkis? Maka kata jin Ifrit, saya siap hai Tuan Sulaiman. Berapa kecepatan kamu? Kecepatan saya sebelum Tuan bangun dari tempat dudukmu. Kata seorang ulama ahli Taurat, namanya Asif, saya sanggup hai Nabi Sulaiman. Berapa kecepatan kamu? Katakan Sulaiman, kecepatan saya sebelum Tuan mengedipkan mata. Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam mengedipkan mata, maka langsung nampak istana begitu mega. Dari negeri Sabah, negeri Yaman, dipindah ke Palestina sekejap mata. Apa ucapan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua karunia Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Kalau kita bagaimana? Kita pasti memuji kehebatan orang itu. Di dalam Al-Quran lebih kurang 30 kali. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salah kita memuji benda-benda, memuji mobil, memuji rumah, memuji orang. Memuji orang pun nggak boleh. Nabi bersabda, barang siapa terpaksa memuji orang, kebaikan orang, yang ucapan itu adalah, saya kira orang itu orang baik. Itu yang benar. Karena yang tahu baik buruknya orang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbagai saluran ucapan ini yang berikutnya kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hakikat la ilaha illallah dalam hati kita. Kita doa bersungguh-sungguh. Yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa sanggup mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka wajib masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk selalu memasukkan hakikat la ilaha dalam hati kita. Mudah-mudahan kita mampu mengucap di akhir hayat kita, sehingga kita akan dimasukkan oleh Subhanahu dalam surga. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.